Ini adalah video bagian 2 interaksi komponen margin of error. Pembahasan akan dilanjutkan dengan penetapan ukuran sampel dalam rangka pendugaan interval proporsi populasi. Mari kita mulai. Ya, kita mulai yaitu penetapan ukuran sampel dalam rangka pendugaan interval proporsi populasi. Kita mulai dengan pernyataan tentang margin of error pada pendugaan interval proporsi ini. Sama seperti tadi, pindahkan akar pangkat 2 dari N ke kiri dan E ke kanan. Silahkan pause video sejenak bila diperlukan untuk menelaah proses barusan. Selanjutnya, nyatakan dalam bentuk N seperti ini, yaitu dengan memangkat duakan sisi kiri dan kanan. Ada sedikit masalah, karena ada P dikali 1 minus P, besaran proporsi populasi yang justru tidak diketahui dan karenanya akan diduga secara interval. Akan tetapi, perkalian itu dapat dimaksimumkan, yaitu bila P sebesar 0,5, sehingga hasilnya 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. P dengan nilai yang lain pasti menghasilkan yang lebih kecil daripada 0,25. Dengan memaksimumkan potensi nilai pada kotak merah, maka nilai N yang akan didapat juga menjadi maksimum, sehingga target margin of error-nya dapat dicapai. Jadi, silahkan diperiksa perilaku P dikali 1 minus P. Hasilnya akan semakin besar ketika P menuju 0,5. Untuk meyakinkannya, ingat kembali matematika di SMP untuk kaidah perkalian ini. Hasil perkalian terbesar ketika A adalah 0. Maka bila tidak ada informasi terdahulu tentang P yang dapat dipakai sebagai perkiraan awal, gunakan saja P 0,5 sehingga target margin of error pasti tercapai. Sehingga formulanya menjadi demikian ini. Sehingga dapat dinyatakan sebagai ini. Angka 0,5 pada pembilang dipindah ke penyebut sehingga nilainya menjadi 1/2. Mari kita lanjutkan konsep formulanya untuk kasus bila ada informasi pendahuluan tentang P yang dapat dimanfaatkan. Disajikan kembali formula N yang mengandung P dan 1 minus P tadi. Sekarang, bila ada informasi pendahuluan bahwa P berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,48, maka gunakanlah P sebesar 0,48 karena dalam interval tersebut yang terdekat dengan 0,5 adalah 0,48. Selanjutnya, masukkan 0,48 ke dalam formula di atas. Sekarang, bila ada informasi pendahuluan bahwa P berkisar antara 0,55 sampai dengan 0,65, maka gunakanlah yang 0,55 karena dalam interval tersebut yang terdekat dengan 0,5 adalah 0,55. Selanjutnya masukkan 0,55 ke dalam formula di atas. Sekarang, bila ada informasi pendahuluan bahwa P berkisar antara 0,45 sampai dengan 0,60. Ada sedikit jebakan di situ, yaitu bahwa gunakanlah P sebesar 0,5 karena dalam interval tersebut yang terdekat dengan 0,5 adalah 0,5 itu sendiri. Perhatikan bahwa 0,5 yang dipilih adalah karena nilai itu ada di dalam intervalnya, sehingga mungkin saja nilainya memang sebesar 0,5 itu. Selanjutnya, masukkan 0,5 ke dalam formula untuk P sama dengan 0,5 seperti yang disajikan pada halaman terdahulu ini. Kita lihat contoh berikutnya ini. Mari kita lihat contoh ini. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Jawabannya adalah sebagai berikut. Tidak ada informasi pendahuluan tentang perkiraan awal proporsinya, sehingga akan diasumsikan sebesar 0,5. Sehingga formula penetapan N yang relevan, yaitu untuk situasi tidak ada perkiraan awal tentang proporsi populasinya, adalah demikian ini. Kita memerlukan dua besaran, yaitu nilai E atau margin of error sebagai separuh lebar duga dan besarnya Z alfa per 2. Diketahui bahwa lebar duganya adalah sebesar 0,15 dan tingkat keyakinan adalah 0,95. Maka
Masing-masing nilai untuk formula tersebut adalah demikian ini. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam formulanya, menghasilkan hitungan sebesar 170,738, sehingga dengan pembulatan ke atas diperolehlah besarnya sampel mahasiswa adalah sebesar 171. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Mari kita lihat contoh ini. Silahkan pause video untuk memahami soalnya. Soal yang sama seperti sebelumnya, namun diketahui bahwa ada informasi pendahuluan berupa perkiraan awal untuk rentang proporsinya berkisar antara 0,6 sampai dengan 0,75. Disajikan ringkasan angka pada soal. Jawabannya adalah sebagai berikut. Ada informasi awal untuk perkiraan proporsinya, sehingga formula penetapan N yang relevan adalah demikian ini. Kita memerlukan 3 besaran, yaitu nilai E atau margin of error sebagai separuh lebar duga, besarnya Z alfa per 2 dan perkiraan P yang relevan. Diketahui bahwa lebar duga adalah sebesar 0,15 dan tingkat keyakinan adalah sebesar 0,95 dan perkiraan rentang P berkisar antara 0,6 dan 0,7. Nilai untuk formula tersebut adalah demikian ini. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam formulanya, menghasilkan hitungan sebesar 163,9083, sehingga dengan pembulatan ke atas diperoleh besarnya sampel mahasiswa adalah 164. Kita akan lanjutkan ke submateri berikutnya yang akan disajikan pada video bagian 3. Silahkan disimak.